Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susan Agustina Putri dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan menceritakan sejarah kejatuhan Konstantinopel. Konstantinopel merupakan sebuah kota yang amat penting di abad pertengahan. Kota ini dibangun oleh Kaisar Romawi pertama, yakni Konstantinus I pada tahun 306 Masehi. Didirikannya kota ini berasal dari tempat yang sudah ada sebelumnya, yakni kota Bizantium. Setelah kematian Kaisar Theodosius I yang hidup pada tahun 345 sampai 395 Masehi, maka Romawi terpecah menjadi dua bagian, yakni Romawi Timur dan Romawi Barat. Konstantinopel merupakan bagian dari Romawi Timur. Bangsa Romawi telah menguasai Konstantinopel selama lebih dari 14 abad, sedangkan dari kubu Muslim telah berupaya untuk menguasai tempat tersebut sejak 800 tahun. Namun, kubu Muslim selalu mengalami kegagalan akibat dari tembok pertahanan Konstantinopel yang sulit ditembus. Sudah banyak bangsa yang ingin menaklukkan Konstantinopel, tapi kenapa ya mereka ingin menaklukkannya? Sebabnya karena Konstantinopel merupakan kawasan yang memiliki letak strategis menghubungkan Eropa dan juga Asia. Konstantinopel berada dalam jalur sutra, yakni yang menghubungkan perdagangan antar India, Cina, Timur Tengah sampai Eropa. Pada tahun 1453 Masehi, Sultan Ottoman Mehmed II atau yang dikenal dengan Muhammad Al-Fatih berambisi untuk menaklukkan Konstantinopel. Selain dari alasan-alasan yang telah disebutkan tadi, rupanya Muhammad Al-Fatih pun memiliki alasan tertentu untuk menaklukkan kota tersebut. Pertama, dinasti Ottoman ingin menguasai kegiatan perdagangan. Kedua, ingin menghilangkan dominasi Romawi Timur. Dan yang ketiga, ingin menunjukkan kepada bangsa Eropa bahwasanya Turki telah menjadi suksesor dari Romawi. Keinginan dan juga niat dari Sultan Al-Fatih pun semakin mantap manakala Kaisar Romawi Konstantin XII mengirimkan surat kepadanya bahwa ia meminta upeti yang lebih tinggi lagi, atau dengan ancaman bahwa ia pun akan melepaskan Orhan, yakni sepupu Al-Fatih yang membangkang. Namun Al-Fatih tidak menggubris ancaman tersebut. Dia tetap melanjutkan misinya dan fokus pada tujuannya. Sultan Al-Fatih menggencarkan pembangunan benteng Rumeli Hisari di Selat Bosporus guna sebagai pos mengambil pajak dari kapal-kapal yang hendak pergi ke Konstantinopel. Kapal-kapal tersebut nantinya akan dicegat dan dimintai pajak. Kapal tersebut merupakan kapal yang biasanya datang dari Laut Hitam. Setelah Kaisar Romawi Konstantin XI mengirimkan suratnya kepada Al-Fatih pula, maka Al-Fatih pun datang dengan membawa 100.000 pasukan ke depan gerbang Konstantinopel. Selain membawa pasukan, ia pun membawa 69 meriam yang dikendikan terdiri dari 1 meriam basilika, 1 meriam sedang, dan 67 meriam kecil. Sedangkan untuk jalur lautnya, dinasti Ottoman memiliki 126 kapal laut. Hal ini tentunya berbeda jauh jika dibandingkan dengan apa yang dimiliki Konstantinopel. Konstantinopel memiliki 38.000 pasukan, 15 meriam, serta 26 kapal laut. Tentu berbeda jumlahnya, berbeda jauh. Untuk itu, karena perbedaan jumlah yang sangat jauh ini, Konstantinopel hanya bisa berharap bahwa temboknya tidak runtuh, karena satu-satunya kekuatan adalah pada tembok Konstantinopel tersebut. Ketika kedua belah pihak telah memutuskan untuk saling berperang, dari banyaknya surat yang dikirimkan oleh Kaisar Romawi Konstantin XI kepada negara lain, yang datang hanya Giovanni Giustiani, seorang kesatria hebat yang mumpuni. Untuk itu, ia pun ditunjuk sebagai panglima pengawal di tembok bagian barat. Guna menghalau serangan dari laut, Kaisar Romawi Konstantin XI pun memasang rantai laut yang terbentang dari kota Konstantin sampai pada kota Galata, yang dijaga pula oleh kapal-kapal Fenisia. Hal ini bertujuan agar pasukan dari Turki
negeri tersebut tidak dapat mampu menuju ke perairan Golden Horn, di mana perairan Golden Horn merupakan suatu jalan untuk menuju titik terlemah dari tembok Konstantinopel. Pada tanggal 6 April 1453 Masehi terjadi serangan pertama pada tembok Konstantinopel oleh meriam-meriam kecil, disusul pada tanggal 12 April 1453 Masehi oleh meriam basilika. Namun tetap saja tembok Konstantinopel masih berdiri kokoh dan kuat. Setelah 40 hari peperangan tersebut, tak terlihat kemajuan. Bahkan dari segi perayaan pun tak dapat sampai ke perairan Golden Horn. Di tengah keputusasaan bahwa perang tersebut tidak membuahkan hasil, Sultan Al-Fatih berpikir dan ia menemukan ide yang brilian. Ia menyuruh pasukannya untuk membuka jalan antara Selat Bosporus sampai ke kota Galata di atas bukit. Ia menyuruh pasukannya untuk menaruh batang-batang kayu yang dilumuri minyak untuk membawa kapal-kapal melalui lintas darat. Dalam semalam, 72 kapal dari pasukan Ottoman telah berhasil melintasi perairan Golden Horn tanpa melewati rantai laut. Beberapa hari kemudian, Sultan Al-Fatih berhasil membuat jembatan terapung guna melintasi perairan Golden Horn. Untuk itu, pada tanggal 27 Mei 1453 Masehi, dilakukannya kembali bombardir meriam dengan sasaran titik terlemah di Konstantinopel. Pada tanggal 29 Mei 1453 Masehi terjadi gempuran besar-besaran di jalur laut dan juga jalur darat. Namun kesatria Giovanni rupanya tidak mampu menangani gempuran tersebut, sehingga ia mengalami luka serius pada tubuhnya. Ia pun meminta kepada Kaisar Konstantin XI untuk mendapat perawatan di luar Konstantinopel. Kaisar Konstantin XI pun merasa bimbang jika ia membuka jalan menuju keluarnya Giovanni, maka akan diikuti pula oleh orang-orang yang hendak pergi keluar dari Konstantinopel. Ternyata ketakutan tersebut terbukti ketika Giovanni mendapat izin meninggalkan Konstantinopel, diikuti pula oleh rombongan orang-orang yang hendak melarikan diri dari Konstantinopel. Dengan membuka jalan keluar tersebut, hal itulah yang menyebabkan pasukan Ottoman dapat merangsek masuk menuju kota Konstantinopel, sehingga Konstantinopel dapat ditaklukkan oleh pasukan Ottoman. Begitulah kisah kejatuhan Konstantinopel, kota yang telah berabad-abad mengalami kemakmuran dan sangat kokoh pertahanannya. Begitu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.